Kalau lagi ngomongin ajang balap MotoGP, ada satu hal yang pasti terlintas di pikiran kita tentang ajang balap motor ini. Apa itu? Tentu aja kecepatan tinggi, teknologi canggih, dan hanya pabrikan-pabrikan besar yang ikut di ajang balap motor paling bergengsi di dunia ini. Tapi di antara semua pabrikan yang ikut balapan di ajang balap MotoGP ini, ada satu pabrikan yang selalu menjadi pecentus desain-desain aneh di motornya. Yang kemudian desain aneh tersebut selalu digunakan di motor MotoGP era modern zaman sekarang. Pabrikan apa itu? Ya, pabrikan itu adalah Ducati. Pertanyaannya, kenapa pabrikan Ducati selalu menjadi pelopor desain aneh di MotoGP? Jadi kalau kita lagi ngomongin pabrikan Ducati di ajang balap MotoGP, dari dulu pabrikan ini memang selalu mau tampil beda di ajang balap MotoGP. Bahkan sejak era Superbike, kalau pabrikan Jepang main aman dengan mesin inline 4 silinder, Ducati malah ingin pakai mesin konfigurasi L-Twin yang saat itu dianggap kurang kompetitif untuk balapan. Dan ketika mereka masuk MotoGP, DNA yang selalu ingin tampil beda ini akan selalu dibawa oleh Ducati. Dan Ducati nggak takut jadi bahan ejekan oleh pabrikan lain di ajang balap MotoGP ini. Karena menurut Ducati, mereka percaya kalau pengembangan yang mereka lakukan punya landasan riset yang kuat, yang pada akhirnya semua orang bakal ikut mereka. Dan pada nyatanya itu sering kejadian di ajang balap MotoGP ini. Tapi emang apa aja penemuan Ducati yang sekarang digunakan di ajang balap MotoGP ini? Sebagai contoh, penemuan Ducati yang dulu sempat diejek dan sekarang digunakan oleh semua pabrikan di ajang balap MotoGP ini adalah winglet. Pada tahun 2015, Ducati tiba-tiba muncul dengan motor yang punya sayap di sisi kiri kanan fairing motornya. Dan pada saat itu, orang-orang yang masih pada bingung akan desain winglet ini akan berpikir, ini motor MotoGP kenapa ada sayapnya seperti pesawat terbang? Emang dia mau lepas landas di trek balap? Dan walaupun pada awalnya desain winglet ini selalu diejek oleh pabrikan lain, tapi ujungannya semua pabrikan sekarang menggunakan winglet di motor balap mereka. Bahkan pabrikan Yamaha dan Honda yang dulu sempat mengejek penemuan winglet ini, sekarang pabrikan-pabrikan itu malah pakai desain winglet yang lebih agresif dan lebih berbentuk aneh dari si penemunya, yaitu Ducati. Dan ini adalah salah satu pola Ducati di ajang balap MotoGP. Mereka nggak takut jadi pelopor dan penemu desain baru dari segi aerodinamika. Walaupun nantinya motornya akan kelihatan menjadi jauh lebih aneh. Tapi kalau perangkat penemuannya itu berfungsi dengan sangat baik, semua itu pasti akan digunakan demi mendapatkan waktu yang lebih cepat pada saat balapan. Dan selain dari penemuan desain winglet yang sangat diejek pada saat itu, ada penemuan lain dari pabrikan Ducati ini yang digunakan oleh motor MotoGP di era sekarang, seperti seamless gearbox, whole shot device depan belakang, dan ride height device yang bikin motor MotoGP ini bisa mengubah ketinggian motornya pada bagian belakang motor. Selain itu, Ducati juga adalah pabrikan yang pertama kali memanfaatkan aerobody yang terintegrasi ke fairing. Dan bukan cuma itu aja, untuk sektor mesinnya, pabrikan ini juga nekat main di konfigurasi mesin V4 saat pabrikan Jepang masih nyaman dengan mesin inline 4-nya. Dan kalau mau ditarik garis lurus dari hasil semua penemuan dan perbedaan pabrikan Ducati ini adalah pabrikan yang lebih suka berpikir maju lebih ke depan. Dan pabrikan Ducati ini adalah pabrikan yang gak mau main aman di ajang balap MotoGP ini. Ya kan? Kemudian kalau kita telusuri lebih lanjut lagi tentang terobosan-terobosan terbaru Ducati di ajang balap MotoGP ini, semua ini ada sangkut pautnya dengan seorang yang menjadi pencetus penemu terbaru pabrikan Ducati di ajang balap MotoGP ini. Siapa dia? Ya, dia adalah Gigi Dall'Agna. Jadi sejak Gigi masuk Ducati pada tahun 2014, motor Ducati pelan-pelan berubah menjadi motor paling inovatif di grid MotoGP. Dan Gigi juga nggak segan untuk mencoba ide-ide liar yang belum pernah kepikiran sama pabrikan lain di ajang balap MotoGP ini. Bahkan dia adalah orang yang ngotot ngembangin winglet, ride height device, whole shot depan belakang, aero swing arm, bahkan ground effect. Yang mana semua penemuannya itu sudah digunakan oleh pabrikan lain di ajang balap MotoGP saat ini. Dan semua penemuan Gigi ini bermula dengan satu filosofi yang dia terapkan di hidupnya untuk ajang balap MotoGP ini. Yang mana filosofi Gigi adalah kalau nggak melanggar aturan berarti semua itu boleh. Dan semua itu benar-benar nyata apa adanya. Karena semua penemuan Gigi pada saat itu tidak ada satupun yang menyalahkan aturan di ajang balap MotoGP ini. Karena Gigi tahu titik abu-abu yang tidak bisa disalahkan oleh pengelola MotoGP dari penemuan-penemuan barunya pada saat itu. Ditambah Ducati pun juga kasih Gigi kebebasan penuh untuk mengeksplorasi ide-idenya di motor balapnya. Dan inilah yang bikin Ducati memiliki ide yang selalu cemerlang dan selalu inovatif di ajang balap MotoGP ini. Jadi ya bisa dibilang selama Gigi masih di Ducati, kayaknya kita bakal terus melihat desain-desain aneh yang nantinya jadi tren baru di ajang balap MotoGP ini. Tapi pertanyaan lainnya adalah kenapa hanya pabrikan Ducati yang menjadi pencetus semua ini? Kenapa pabrikan lain susah untuk menemukan ide-ide baru kayak pabrikan Ducati di MotoGP ini?
Jawabannya adalah karena pabrikan Ducati punya keunggulan di kecepatan pengembangan di ajang balap MotoGP, yang mana Ducati punya sistem riset yang fleksibel dan mereka juga bisa langsung uji coba ide di sesi latihan tanpa harus nunggu approval yang berlapis-lapis. Sedangkan kalau pabrikan Jepang biasanya butuh waktu lebih lama buat mengimplementasikan ide-ide baru mereka di ajang balap MotoGP. Selain itu, Ducati juga berani ambil keputusan lebih cepat untuk penemuan-penemuan barunya diterapkan langsung di ajang balap MotoGP. Misalnya, Ducati adalah salah satu pabrikan yang lebih cepat mengadopsi full aero package, yang mana pada saat Ducati sudah mengadopsi full aero di motor balapnya, pabrikan seperti Yamaha dan Honda masih setengah-setengah menggunakan desain baru full aero di motor mereka. Jadi ya bisa dibilang meskipun pabrikan lain punya teknologi yang sama untuk motornya, tapi Ducati biasanya udah satu langkah di depan pabrikan-pabrikan lainnya di ajang balap MotoGP ini. Tapi apakah semua penemuan pabrikan Ducati ini berhasil dan selalu bisa diterapkan di ajang balap MotoGP pada era sekarang? Jawabannya tentu aja enggak. Karena menjadi penemu suatu hal yang baru itu tentu aja nggak akan selalu berjalan mulus. Dan Ducati juga pernah bikin desain yang gagal untuk di motor balapnya di ajang balap MotoGP ini. Sebagai contoh, aero wheel cover yang sempat dilarang oleh pihak penyelenggara MotoGP. Dan ada juga winglet besar yang akhirnya dilarang karena dianggap berbahaya untuk pengendara lainnya. Tapi walaupun beberapa penemuannya itu ada yang dilarang, tapi tetap aja mayoritas penemuan-penemuan baru dari pabrikan Ducati ini di MotoGP selalu akan digunakan. Bahkan Ducati juga pernah membuat perangkat yang sempat bikin kontroversi di ajang balap MotoGP, yang mana mereka sempat bikin spoon device yang dipasang di swing arm motor balap mereka. Dan Ducati mengklaim perangkat ini berfungsi buat mendinginkan ban motor bagian belakang pada saat balapan. Tapi nyatanya, selain perangkat spoon ini bisa mendinginkan ban belakang motor MotoGP, perangkat ini juga memberikan efek aerodinamis pada bagian ban belakang motor. Dan pada saat itu, banyak pabrikan yang protes akan hal ini karena pabrikan lain menganggap kalau Ducati curang dengan perangkat barunya yang memberikan efek aerodinamis lebih. Tapi pada akhirnya, perangkat spoon ini disahkan oleh Dorna dan bisa langsung digunakan oleh pabrikan lain untuk motor balap mereka masing-masing. Dan karena hal itu juga ini yang ngebuat semua pabrikan langsung ikutan mendesain spoon device untuk motor balap mereka. Lucu banget ya, padahal awalnya semuanya protes dan menuduh kalau itu kecurangan. Pada saat sudah disahkan dan diperbolehkan untuk menggunakan perangkat itu, semuanya malah berbondong-bondong buat ngebuat perangkat yang sama untuk motor mereka. Jadi kesimpulannya, bisa dibilang Ducati adalah salah satu pabrikan yang benar-benar menjadi penemu hal baru di ajang balap MotoGP. Dan berkat Ducati juga, motor-motor GP era modern sekarang bisa dibilang jauh lebih canggih dan lebih cepat. Walaupun sekali lagi saya bilang kalau desain motor MotoGP di era modern ini semakin aneh bentuknya, tapi di MotoGP fungsi aerodinamika lebih penting daripada estetika. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.